semuanya. Aku kan kali ini mau bikin sesuatu pasti dong. Nah, kalian coba tebak aku mau bikin apa. Nah, aku tuh mau bikin video edukasi. Nah, sebelum kalian mau nonton video edukasi aku, tonton dulu cuplikannya dong. Nah, coba lihat dong, nih apa. Nah, kalian udah pasti abis nonton video cuplikan aku tadi kan? Nah, kalian pasti tahu apa? Ya, pasti hoax. Nah, kalian tahu nggak sih hoax itu bagaimana? Kayak, ya pastilah kalian yang sebagian tahu, sebagian besar tahu hoax itu apa. Hoax itu kan adalah semacam informasi palsu yang digunakan untuk menimbulkan kericuhan. Yang mana kayak sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, di era digitalisasi sekarang ini, berita-berita tuh gampang banget tersebar dari aplikasi A tiba-tiba ke aplikasi B, atau bisa kayak modal mulut melalui mulut, apalagi WA. WA tuh gampang banget nge-share apalagi kayak grup-grup besar gitu kan. Jadi kayak wow gitu. Nah, hoax ini tau gak sih? Bukan susah sih, kayak mereka tuh susahnya tuh kadang mereka tuh nyari-nyari tuh gimana ya, masyarakat kita ini juga sebenarnya malas mencari informasinya itu ori atau enggak, bener atau enggak. Makanya di Indonesia ini sering banget terjadi penipuan akibat berita-berita hoax ini. Nah, kalian apalagi kan di sekarang ini tuh hanya modal tempel, tulis ketik-ketik, terus kayak bilang di artikel-artikel, padahal artikel tuh kayak nggak bikin, jadi cuma modal tempel-tempel doang jadi gitu kan. Nah, kayak masa iya gitu. Dan kita tuh kayak karena keburu senang duluan, jadi kayak mikir oh nggak mungkin, mungkin nih di si contohnya ya Kompas apa atau Detik itu kan gampang banget ditempel biasanya kan, jadi kayak padahal mereka nggak bikin gitu. Kayak oh ada contohnya pembagian kuota gratis nih sekitar 100 giga untuk masyarakat Indonesia yang tinggal modal ngapain KTP gitu contohnya gitu kan. Orang keburu seneng kan, kayak kapan lagi dapet yang gratisan gitu. Nah, terus aku pengen membahas tentang pilar literasi digital. Literasi digital tuh ada 4 pilar, yaitu pertama tuh pilar digital safety. Nah, digital safety itu tentang keamanan di dunia digital gitu. Nah, ada digital etik, yaitu kayak etika kita dalam berdigital, kayak tidak melakukan plagiat atau penipuan atau menggunakan tuh hal yang aneh, jangan. Nah, ada digital skill, kayak kita tuh bisa melakukan kayak skill kayak Canva atau bikin Gdocs atau kayak Gdocs, pokoknya kayak Google gitu lah, yang kayak pokoknya skill banget. Kalau jago banget tuh bisa kayak bikin aplikasi tuh jago banget. Nah, terus ada digital ngintip bentar ya. Nah, ada digital culture. Nah, digital budaya kayak kita sopan dan bekerja sama dengan baik, sehingga kayak Indonesia kan orangnya tipenya sosial banget ya. Nah, itu juga termasuk digital culture kita. Nah, kan itu udah 4 tuh. Nah, aku lanjut lagi membahas ke tentang UU ITE yang membahas tentang hoax. Nah, UU ITE yang aku bahas kali ini tuh pasal 28 ayat 1. Nah, ini dikatakan kalau setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau memberikan informasi palsu dengan tujuan menipu atau pemberitaannya bohong atau informasi yang tidak tepat,
dan mengakibatkan kerugian bagi orang-orang. Nah, ini nih ada 3 pasal ya, ada 3 ayat, yaitu ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dan yang aku baca tadi ayat 1, dan itu kayak simpulannya, bukan kayak seluruh ayatnya. Nah, kayak padahal UITE udah ada loh untuk membahas tentang hoax ini, tapi kayak banyak banget gitu kan. Nah, jadi aku mau ngajak kalian kalau hoax itu harus kita cari benar-benar informasinya. Jangan hanya modal melihat saja kita langsung menangkap bahwa itu informasi yang benar. Apalagi kita ini Gen Z loh. Tahu kan Gen Z sepower apa masalah digital ini. Nah, jadi pertama, kita harus periksa sumber yang terpercaya. Kedua, memastikan informasi itu benar. Ketiga, kita harus membandingkan info tuh dengan info yang lain. Apakah itu hanya info palsu yang disebar hanya pada satu lokasi, atau memang itu informasinya. Nah, dengan langkah-langkah kecil itu kita dapat maaf ya. Nah, dengan beberapa langkah tersebut kita dapat menemukan dunia tanpa hoax. Bukan gitu ya. Nah, dunia ini pokoknya jaga-jaga atas informasi yang kamu terima. Pokoknya gitu. Jangan asal terima, oke? Oke, sampai jumpa ya. Hati-hati dengan informasi, jangan ngawur-ngawur ya.